Halo semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman semua diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin akan muncul pada saat teman-teman akan interview untuk posisi tertentu. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi, kira-kira apa aja sih yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman interview untuk posisi AR atau account receivable. Ada nggak nih teman-teman di sini yang pengen kerja ngurusin piutangnya perusahaan? Nah, ini cocok banget ya. Kira-kira teman-teman yang baru mau pertama kali interview, apa sih pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan seputar apa sih? Nah, kita akan diskusi di sini teman-teman. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal dan selamat datang. Silahkan nanti teman-teman bisa explore semua informasi di channelku ini. Kalau nyari informasi lowongan kerja, bisa cek di bagian tab komunitas. Di situ aku akan repost banyak loker dari teman-teman recruiter. Kalau yang mau belajar seputar karir, termasuk interview, teman-teman belajar aja dari playlist. Ada banyak nih video yang udah aku cantumin. Spesifik buat yang lagi belajar, khususnya untuk interview, teman-teman boleh ngecek di dua playlist ini. Ada dua playlist, yaitu playlist tes interview dan playlist 50 pertanyaan interview kerja. Bedanya apa? Kalau playlist tes interview ini, aku akan membahas satu pertanyaan di satu video, biar teman-teman makin paham apa sih maksud dari pertanyaan tersebut. Apa yang boleh dan nggak boleh disampaikan. Bagaimana cara berpikir kita, kerangka berpikirnya gimana. Dan beberapa video aku akan cantumin contoh jawabannya, kayak gitu. Jadi di playlist tes interview ini teman-teman akan lebih banyak mendengarkan yang aku jelasin. Playlist yang kedua adalah playlist 50 pertanyaan interview kerja. Video ini termasuk video yang ada di playlist 50 pertanyaan interview kerja. Di sana aku akan membahas puluhan pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman melamar di posisi tertentu. Kayak gitu. Nah, cara mainnya adalah aku akan display daftar pertanyaannya dan teman-teman tinggal pause aja videonya secara berkala. Kemudian teman-teman di rumah tinggal praktek ngomong aja secara lantang, ngomong sendiri. Rasakan apakah teman-teman sudah yakin dengan jawabannya, sudah lancar atau belum untuk menjawabnya. Kalau belum, teman-teman bisa catat pertanyaannya dan nanti bisa lakukan riset jawaban secara mandiri termasuk untuk latihan berbicaranya. Jadi playlist 50 pertanyaan interview kerja, teman-teman akan lebih banyak untuk praktek berbicara kayak gitu. Nah, teman-teman, kenapa sih kalau belajar interview itu harus balance gitu ya, teman-teman ya? Antara mendengarkan, membaca, melihat dan praktek ngomong kayak gitu. Jadi ini tips bagi teman-teman yang baru tahu ya, bahwa interview itu tidak akan sempurna kalau teman-teman itu tidak praktek berbicara. Belajar interview dengan nonton channel, termasuk channelku ini ya, baca sana sini, tips sana sini, nggak bakalan sempurna kalau teman-teman juga nggak praktek ngomong. Karena ujung-ujungnya teman-teman kan juga harus ngomong juga kan di interview, entah itu secara online video conference atau walk in, langsung ketemu sama HR sama usernya kayak gitu. Ingat teman-teman, jangan pernah belajar interview dengan berusaha menghafal pertanyaan maupun jawabannya. Interview itu bukan proses store hafalan, interview itu proses pertukaran informasi. Teman-teman harus banyak mendengarkan biar punya referensi jawaban, biar tahu sudut pandangnya gimana, dan teman-teman harus praktek ngomong biar teman-teman kelihatan natural pada saat menjawab pertanyaannya kayak gitu. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ya ke daftar-daftar pertanyaan apa aja yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman ngelamar untuk posisi AR. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar ya, biar nanti kita bisa diskusi. Oke, jadi gini teman-teman. Pada saat teman-teman interview dengan HRD untuk posisi AR, sangat mungkin teman-teman akan ditanya soal ini, hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri. Ini termasuk pertanyaan yang biasa muncul ya teman-teman ya. Beberapa bentuk pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ceritakan tentang diri Anda, mengapa Anda tertarik bekerja di bidang AR? Apa motivasi Anda untuk bekerja di bidang keuangan atau akuntansi? Apa kelebihan Anda yang relevan dengan posisi ini? Apa kelemahan Anda dan bagaimana Anda mengatasinya? Bagaimana Anda menggambarkan diri Anda dalam tiga kata? Mengapa Anda ingin bergabung di perusahaan kami? Apa yang membuat Anda merasa cocok untuk posisi ini dibandingkan kandidat yang lainnya? Apa nilai atau prinsip yang Anda bawa dalam pekerjaan? Bagaimana Anda mengatasi tekanan atau tantangan dalam pekerjaan? Silahkan teman-teman di sana boleh pause video ini dan coba rasakan teman-teman. Apakah teman-teman sudah familiar dengan pertanyaan ini atau belum? Dan praktekkan teman-teman. Silahkan ngomong sendiri secara lantang nggak apa-apa. Ngomong sendiri di depan cermin. Ada teman mau role play gitu boleh. Gitu. Rasakan apakah teman-teman sudah lancar atau belum. Kalau belum dipersilahkan untuk pencatat pertanyaannya.
Nanti bisa di riset jawabannya dan dilatih secara mandiri. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman, sudah dicatat untuk pertanyaannya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan oleh HR adalah yang berkaitan dengan background pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Entah pengalaman kerja sebelumnya, magang, pelatihan, organisasi, kepanitiaan, mungkin ada praktikum atau mata kuliah tertentu, boleh banget. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut, teman-teman. Bagaimana pendidikan Anda mempersiapkan Anda untuk posisi ini? Berarti ditanya terkait dengan ceritakan pengalaman pendidikan Anda. Itu kan bentuk pertanyaan lainnya ya. Kemudian ceritakan pengalaman Anda di bidang keuangan atau akuntansi yang relevan. Apakah Anda pernah menangani piutang perusahaan sebelumnya? Silahkan ceritakan. Apa pencapaian terbesar Anda dalam pekerjaan sebelumnya? Apakah Anda memiliki pengalaman bekerja dengan tim penagihan atau kolektor? Ceritakan pengalaman Anda dalam menyelesaikan masalah terkait pembayaran dari pelanggan. Apakah Anda pernah menggunakan sistem perangkat lunak untuk mengelola piutang? Jika ya, silahkan sebutkan dan jelaskan. Bagaimana Anda memiliki, apakah Anda memiliki pengalaman dengan analisis laporan keuangan? Bagaimana pengalaman Anda dalam menangani pelanggan dengan keterlambatan pembayaran? Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi terkait pengelolaan piutang? Nah, silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba praktekkan di sana untuk jawab satu persatu pertanyaannya. Atau teman-teman mau langsung catat aja pertanyaan yang sekiranya teman-teman ngerasa, aduh ini aku masih belum tahu nih, boleh banget. Ingat ya teman-teman, praktek ngomong di sana. Silahkan pause video ini. Rasakan apakah sudah lancar atau belum. Silahkan. Oke, teman-teman sudah dicatat untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan HR adalah yang berkaitan dengan teknis dan keterampilan profesional. Ini udah agak detail sedikit. Jadi beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut lingkupnya. Bagaimana Anda memastikan akurasi dalam catatan piutang perusahaan? Apa langkah-langkah Anda dalam memverifikasi faktur sebelum dikirimkan ke pelanggan? Bagaimana Anda menangani pelanggan yang sering terlambat membayar? Apakah Anda memiliki pengalaman membuat aging report? Jika iya, jelaskan bagaimana Anda menggunakannya. Kemudian bagaimana Anda mengelola saldo piutang yang belum tertagih dalam waktu lama? Apa langkah Anda untuk mencegah akun piutang menjadi tidak tertagih atau bad debt? Kemudian, apakah Anda pernah menangani proses rekonsiliasi piutang? Silahkan jelaskan. Bagaimana Anda memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dalam pengelolaan piutang? Apa pengalaman Anda dalam mempersiapkan laporan piutang untuk manajemen? Bagaimana Anda menangani situasi di mana ada perbedaan antara laporan piutang dan pembayaran? Silahkan teman-teman, boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Pause video ini, terus teman-teman coba ngomong sendiri di situ. Rasakan udah lancar atau belum? Kalau belum, silahkan nanti dicatat. Riset sendiri jawabannya kalau masih belum yakin. Dan teman-teman nanti tinggal praktek secara rutin sesuai gaya komunikasi masing-masing. Silahkan pause video ini. Oke teman-teman, sudah dicatat pertanyaannya. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Beberapa hal yang mungkin akan ditanyakan adalah yang berkaitan dengan proses dan manajemen waktu juga, kayak gitu teman-teman. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan muncul pada saat di interview HR untuk posisi AR adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda mengatur prioritas saat menangani banyak akun piutang sekaligus? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan pembayaran diterima tepat waktu dari customer atau pelanggan? Bagaimana Anda menjaga hubungan baik dengan pelanggan sambil memastikan penagihan tetap berjalan? Apa langkah Anda untuk memastikan semua dokumen yang terkait dengan piutang disimpan dengan baik? Bagaimana Anda mengelola deadline atau tenggat waktu yang ketat dalam pelaporan piutang? Apa strategi Anda untuk menangani volume piutang yang besar? Bagaimana Anda memastikan komunikasi yang efektif dengan tim terkait seperti tim penjualan atau keuangan? Apa yang Anda lakukan jika ada pelanggan yang membantah jumlah yang harus dibayar? Nggak segini kok gitu. Kira-kira gimana tuh?
Bagaimana Anda menangani situasi di mana ada faktur yang tidak lengkap atau salah dan apa tindakan Anda untuk memperbaiki proses kerja yang kurang efisien dalam pengelolaan piutang? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan apakah teman-teman sudah lancar atau belum untuk menjawabnya ya. Praktekkan aja ngomong, jangan buru-buru nonton videoku. Teman-teman silahkan ngomong sendiri. Role play sama teman boleh. Ada cermin, bicara depan cermin. Begitu ada yang masih nggak meyakinkan, boleh dicatat pertanyaannya. Nanti teman-teman bisa riset jawabannya dan dilatih terus. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman, sudah dicatat untuk pertanyaannya. Nanti kalau ada yang mau diskusi, boleh ya tuliskan di kolom komentar aja. Kak, untuk pertanyaan ini boleh nggak jawabannya begini? Nanti kalau aku tahu jawabannya, aku akan ikut komentar atau nanti bisa diskusi dengan teman-teman lain yang kebetulan sedang belajar video yang sama. Jadi kolom komentar bisa dijadikan tempat diskusi bareng. Oke, teman-teman. Kita masuk ke daftar pertanyaan lain yang mungkin akan ditanyakan HR adalah yang berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah dan inovasi teman-teman pada saat menghadapi kondisi tertentu, pada saat teman-teman ada di posisi AR tersebut, ya. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda menangani pelanggan yang tidak kooperatif dalam membayar piutang? Apa langkah Anda untuk menyelesaikan konflik antara tim penjualan dan pelanggan terkait faktur? Bagaimana Anda memastikan bahwa proses penagihan Anda efektif dan efisien? Apa langkah Anda jika menemukan pelanggan yang berpotensi gagal bayar? Bagaimana Anda mencegah kesalahan atau duplikasi catatan piutang? Apa inisiatif yang pernah Anda ambil untuk meningkatkan proses pengelolaan piutang di perusahaan sebelumnya? Bagaimana Anda menangani situasi di mana pelanggan meminta waktu tambahan untuk membayar? Kemudian, apa yang Anda lakukan untuk memastikan semua laporan piutang dapat diaudit dengan mudah? Bagaimana Anda melibatkan teknologi atau software dalam mempermudah pengelolaan piutang dan apa strategi Anda untuk meningkatkan tingkat pengumpulan piutang perusahaan? Silahkan teman-teman boleh pause video ini, coba jawab satu persatu pertanyaannya. Teman-teman di sana silahkan praktekkan ngomong sendiri secara lantang. Pura-pura lagi di interview padahal ngomong sendiri nggak masalah. Rasakan udah lancar atau belum untuk menjawabnya. Sudah yakin belum dengan jawabannya? Kalau belum, teman-teman dipersilahkan untuk mencatat pertanyaannya dan nanti bisa riset secara mandiri jawabannya dan dilatih untuk menjawab pertanyaan ini. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman sudah dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita lanjut ya ke yang selanjutnya. Ya, sudah selesai ternyata teman-teman. Nah, itu tadi adalah daftar-daftar pertanyaan yang mungkin muncul untuk posisi account receivable. Orang-orang yang akan mengurusin piutang perusahaan buat ngumpulin, ayo ayo sini yang masih ada kewajiban bayar sini buruan bayar kayak gitu. Jadi nanti teman-teman aku akan ingetin ya untuk interview posisi AR ini teman-teman jangan terpaku dengan pertanyaan yang biasa muncul saja kayak silakan perkenalkan diri, apa kelebihan kekurangan, berapa gaji yang diharapkan, apa motivasi Anda. Jangan cuma di situ. Seringkali HR itu udah nanya sedikit spesifik mengarah ke interview user berkaitan dengan AR. Nanti teman-teman aku sarankan selain praktek ngomong, teman-teman bisa riset juga ya. Empat hal. Yang pertama adalah baca ulang CV dan dokumen pendukung yang teman-teman pernah kirimkan. Jangan sampai lupa tuh berkaitan dengan isi CV, transkrip, portofolio. Jangan sampai teman-teman ditanya yang ada di isi dokumennya tapi tetap belum lancar. Apalagi kemarin teman-teman udah pernah kerja jadi seorang AR disuruh menceritakan ulang malah bingung. Ya itu biasanya gara-gara kurang membaca dokumen yang dikirim. Kedua, silakan riset soal perusahaan yang teman-teman lamar. Itu di riset di websitenya, di sosmednya, di Google Maps-nya, ulasannya, dan lain-lain. Itu harus dilakukan. Yang nomor tiga, teman-teman silahkan riset soal posisi AR ini sendiri, apa KPI-nya, apa tugas dan tanggung jawabnya, apa kegiatan harian, mingguan, bulanannya, bagaimana dia berinteraksi dengan tim lain gitu. Teman-teman yang masih fresh grade khususnya, yang belum pernah terjun langsung untuk posisi ini, bisa kok riset di Google. Udah banyak orang yang berbaik hati membuat sharing atau membuat materi untuk mempelajari hal tersebut ya, riset soal posisi yang dilamar ini. Dan yang terakhir adalah teman-teman silahkan latih pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat menghadapi interview. Dari playlist YouTubeku bisa dari playlist tes interview itu. Jangan sampai ditanya pertanyaan rada template gitu ya, yang udah sering muncul tapi teman-teman masih kebingungan. Padahal di luar sana materinya udah banyak gitu.
Oke teman-teman, sementara dari aku itu dulu. Nanti kalau ada yang mau pengen diskusi ya teman-teman ya, bisa ngubungin aku lewat sosmedku yang ada di sini, channel-channel yang ada di situ. Ingat teman-teman, masih banyak yang bisa dipelajari di playlistku. Kalau soal interview ya, di sini ada puluhan video, di sini juga udah ada puluhan video. Teman-teman bisa riset aja biar nanti teman-teman makin lancar untuk menjawab pertanyaannya. Bagi teman-teman yang pengen dibikinin video juga boleh, misalkan Kak, coba dong bikinin latihan pertanyaan gitu ya, latihan pertanyaan untuk posisi ini. Boleh banget tuliskan di kolom komentar. Nanti aku akan coba usahakan bikin latihannya gitu. Tapi sabar ya bikinnya ya, kayak gitu. Oke teman-teman, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih. Semoga teman-teman lancar untuk belajar interviewnya. Aku doain segera memperoleh pekerjaan impian. Salam buat orang-orang yang ada di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya.